Sudah Woi. siap belum buat malam ini? Apa cerita hari ini? Katanya kita mau ngobat bareng fitter mana lagi kita. Oh gitu kah? Iya buat acara malam ini. Oh oke lah. Udah rapi belum nih? Sudah buat. Ya, udah siap ya? Sudah buat. Oke lah. Jadi sebelum kita ngobat sama Peter, kita dobrak dulu kamarnya. Ada apa di kamarnya, ya kan? Oke? Oke buat. Sebelum kita ngobat, kita ketok kamarnya Peter. Assalamualaikum. Peter. Wih, gimana? Jadi kak? Jadi dong. Mantap lah. Saya- Hah? Rapi-rapi dulu nih. Oke lah. Oke. Eh, Masuk. Lagi ada tamu. Oh iya, ada kade juga di sini. Kadet juga nih. Oke lah. Jadi inilah kamar Peter yang mau kita ngobat bareng. Nah, malam ini kita sudah bersama dengan Peter, kapal mana lagi kita. Kita akan tanya-tanya sama dia, apa sih itu Peter? Ya kan, pasti banyak yang belum tahu tentang pekerjaan Peter di kapal itu apa. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu kenapa dia memilih pekerjaan ini. Gimana Peter? Sehat? Sehat terus. Alhamdulillah. Ya betul. Nih sebelum aku tanya tentang Peter ya kan, apa itu Peter pekerjaannya? Aku mau tanya, alasan kamu milih pekerjaan ini tuh apa? Ya di satu sisi lebih ini aja, lebih menarik fitur di kapal kan. Menariknya dalam Menariknya dalam artian tuh kita terfokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang mempengaruhi muatan. Jadi gimana ya, kita itu ngerasa selalu diutamakan gitu loh. Jadi bukan ngerasa kita apa sok penting atau gimana gitu, karena kalau sampai nggak ada fitur juga ini ada kendala di muatan nih berpengaruh sekali pada perusahaan juga. gitu ya. Ya, Berarti alasannya ya alasannya sih gimana ya, sulit juga sih untuk dibilangnya itu. nggak gini aja, bukan alasan jadi Peter lah. Kenapa kamu pengen jadi pelaut lah? Pengen jadi pelaut itu apa alasannya kan? Kan di darat kan mungkin bisa kan bekerja berkarya yang lebih baik gitu kan? Ya, pada intinya bukan kita kurang bersyukur atau gimana ya, Iya. bukan menghilangkan rezeki gitu Uh-huh. kan. Tapi saya lihat prospek kehidupan di laut itu untuk ekonomi bagus, Gitu gitu ya. kan. Selama laut belum kering. Selama laut belum kering, belum habis airnya, gas terus pokoknya. Iya. Dulu pernah kerja di darat tuh, Aha. saya bandingkan dengan di laut, penghasilan tuh lebih besar di laut. Gitu. Tapi bandingnya gimana? Kan kamu kerja di darat, terus bandinginnya gimana? Ya dari segi gaji, Taunya dari mana? dari ya karena banyak keluarga juga sih Oh, dari banyak laut. keluarga gitu. jadi pelaut. Jadi saya terobsesi kan Oh pengen gitu. pelaut, ya saya pengen coba. lah, ya. Ya. Oke. Ya, tadi kan sudah dijelaskan alasan dia kenapa memilih pekerjaan ini dan memilih alasan jadi pelaut, ya kan? Jadi kita bacakan lagi ini dari subscriber kita tercinta, ya kan? Jadi kita jelaskan dulu lah ya. Oke. Boleh secara detail atau ya segaris besarnya juga boleh, mau detail juga boleh. Fitter itu di kapal itu kerjanya ngapain aja? Fitter tuh kerjanya fokusnya terhadap maintenance di deck khususnya. Maintenance ya. Ya, fokus Oke. maintenance di deck. Ah, Yang pertama yang terpenting tuh kayak seperti pipa oil hidrolik. ah, Nah, itu paling penting gitu. Karena kalau sampai pipa itu bermasalah iya. atau dia bocor pecah olinya keluar, itu berpengaruh dengan palka. Dia nggak bisa buka tutup. Bahkan kita kalau lagi ada muatan itu nggak bisa ngebuang, kita nggak bisa bongkar muatan kok. Iya Gitu. benar. Nah kalau itu juga kondisi kosong kita mau muat, kalau pipanya pecah kita Iya. nggak bisa ngisi muatan. Iya. Jadi kita nggak bisa terfokus. buka tutup kan? Ya jadi kita terfokus dengan yang di deck yang mempengaruhi muatan aja. Yang mempengaruhi muatan. Iya. Tapi garis besarnya itulah. Ya, garis Tapi kalau di kamar mesin pun juga ada kan? Kalau di kamar mesinnya kita kayak ikut overhaul, Oh, gitu. terus bantu-bantu kayak ganti pipa apa yang namanya generator gitu. Itu aja sih selebihnya.
Kalau di kamar mesin ya, jadi lebih terfokusnya itu adanya di deck, bukan di kamar mesin gitu. Tapi pekerjaannya itu sebenarnya misalnya planningnya itu mau bekerja apa, bagaimana ya kan, itu tanyanya ke chief officer selaku kepala departemen atau masinis 2 selaku kepala departemen engine. Yang pertama-tama kita kan start pagi nih, jam 8. Iya. Nah, kita jam 7 itu masuk control room. Kan? Nah, kita di situ nulis pekerjaan di papan, apa project kita hari ini. Setelah itu kita konfirmasi ke chief officer bahwa kita di deck ini mau ada pekerjaan ini, misalkan mau ganti pipa hidrolik nih, ya kan? Nah, kita ngomong nih sama chief officernya gitu. Jadi selagi kita ada pengerjaan di deck ini, nggak ada orang deck yang ke situ gitu, karena itu kan lingkungan bahaya, tetesan oli gitu kan, takutnya terpleset atau gimana. Jadi kita harus benar-benar safety gitu. Itu sih yang penting kan koordinasi dulu sama kepala departemen. Ya, jadi itu tentang pekerjaan Peter, tentang kesehariannya di kapal ya. Terus kita bacakan lagi nih dari subscriber tercinta kita. Jadi ini target kedepannya itu mau jadi apa? Maksudnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya kan, masih pengen jadi fitter atau bekerja yang lebih baik? Oh enggak, kalau untuk kedepannya saya ngincer menjadi masinis. Saya terobsesi menjadi masinis. Mantap lah ya kan, jadi mas. Berarti ambilnya nih rating engine ya? Rating engine ATTD. Habis itu kita sekolah gitu. Dengan adanya fitter kan kita juga sambil belajar kan di kamar mesin, sedikit-sedikit kita ngumpulin uang buat sekolah gitu. Kan nggak mungkin kalau kita selagi mau usaha gitu. Iya benar. Itu aja sih. Hebat loh ya kan, dari dasar pengen jadi masinis. Itu sangat luar biasa loh. Jarang-jarang ada orang seperti itu. Jadi kita harus apresiasi setinggi-tingginya nih. Kita kan boleh mimpi setinggi-tingginya gitu. Oh iya, wajib itu. Kita wajib gitu. Iya. Satu, kita berdoa kan. Tapi doa itu kita harus sertai dengan usaha. Iya. Itu aja. Kalau cuma berdoa aja itu kan namanya apa? Sombong. Ya, kalau tanpa dihadirin adanya usaha kita kerja keras gitu. Jadi tadi target kedepannya, nah pasti penasaran juga berapa sih gajinya ya kan, kita tanya Peter ini gajinya berapa ya kan, dan karena tadi udah tahu kan pekerjaannya, tanya gajinya berapa ntar gajinya ya kisaran aja lah, kisaran. Kalau untuk kita nggak usah kisaran lah, langsung aja ya kan. Kalau untuk pokoknya saya 9,3. Woi 9,3 gede lah. Ya belum tambahan dari insentif kita kerja gitu. Oh iya, insentif kerja ya. Kita setiap pekerjaan di deck ini kan tiap hari ada laporan kerja untuk ke kantor tuh. Nah itu kita bakal ada insentif kerja lah dari kantor tuh ya, kayak bonus lah. Gitu. Ya bonus muatan, insentif kerja. Pokoknya yang paling pentingnya kita setiap ada pekerjaan itu insentifnya pasti ada kok di deck gitu. Ya terima bersih kisaran 13,5. Wih, mantap, masih muda 13,5 ya kan. Saya hampir ya kalah saya lah. Ya 11-12 lah, nggak jauh beda ya kan. Tapi dia dari bawah gajinya udah besar ya kan. Jadi jangan kecewa, jangan underestimate ya kan. Ya, yang penting kita obsesi aja. Iyalah. Obsesi, kita usaha, nggak ada salahnya nyoba kok. Kita gagal terus aja coba. Ya mungkin misalnya hari ini kita gagal kan, kalender itu nggak tanggal 1 aja sampai tanggal 30. Hari nggak Senin aja. Itu sampai hari Minggu ya. Mungkin hari Senin tanggal 1 kita gagal, nanti hari Selasa tanggal 2 kita berhasil. Itu aja. Word of the day. Luar biasa itu. Yang penting kita usaha selalu. Usaha selalu sambil berdoa kan. Ya. Kedua, jangan gengsi, jangan minder. Itu aja sih kuncinya. Nah, sekarang kita tanya lagi nih pertanyaannya. Jadi pesan untuk calon-calon pelaut ini yang mungkin baru mau menjadi pelaut atau belum tahu tentang pelaut, apalagi yang dari dasar seperti sampean ini kan. Ya, untuk pesannya sih, 1, jangan nyerah. Kedua, kita selalu belajar aja.
kedua belajar, ketiga itu kita mau bertanya sama orang, jangan gengsi gitu. Jangan mentang-mentang kita dari dasar dia perwira, kita malu bertanya, jangan. Justru dengan adanya perwira itu kita harus nanya gitu. Gimana sih solusinya supaya bisa menjadi perwira yang hebat tuh gitu. Awal untuk mau mulai langkah karir, menentukan oh aku pengen jadi pelaut ini. Kalau orang awam itu gimana? Ya awalnya dulu gimana ya? Saya kerja di darat dulu nih. Iya kan, kerja di darat kan? Kerja di darat tuh saya lihat dari penghasilan lah pada intinya. Ya kan? Penghasilan di darat itu kita bukan menghilangkan rezeki nih Pak. Ya kan? Tapi saya bandingkan dengan kerja di laut walaupun jarang pulang juga, setidaknya kita ada hasil lebih gitu untuk keluarga, untuk kita simpenan, kita masih bisa sekolah lagi gitu. Tapi kalau untuk di darat tuh kan kayaknya kecukupan aja, pas aja gitu. Ya kan? Kehidupan sebulan pas sudah. Muter aja lah, muter aja di situ. Kan? Kayak orang awam baru mau menentukan, oh aku pengen jadi pelaut, dia bingung nih mau ngambil apa kan? Dia mau ngambil dek atau mesin ataupun yang lain-lainnya yang dari bawah. Ini kan kita bicara yang dari bawah, bukan sekolah akademi. Nah itu menentukannya itu gimana dia? Atau harus cari-cari apa dulu referensi atau gimana? Terutama kita hidup itu kan harus berani ngambil keputusan. Apapun resikonya kita harus terima kan gitu aja. Ya kalau kita mau ngambil dek atau fokus di mesin gitu ya, kita satu nanya-nanya dulu dong. Kita nggak bisa asal ambil gitu aja karena kehidupan di kapal itu nggak seperti yang orang-orang lihat Wak. Jadi kita harus lihat dulu prospeknya. Oh kalau saya ke depan ngambil dek begini, ya kan, ya saya ambil. Kalau di mesin begini ya saya ambil, itu aja sih. Pada intinya keputusan yang kita ambil ya kita harus terima resikonya, udah itu aja. Ya pada intinya keputusan yang kita ambil harus terima segala resikonya, ya kan. Tapi ya itu ibarat kita mau perang ya kan. Kita senjata itu harus sudah dikokang, harus ada siap amunisinya, ya kan, jangan cuma bawa senjata botong, ya kan. Kalau orang bilang tuh sedia payung sebelum hujan, gitu. Pokoknya prepare segala sesuatunya dengan matang, disiapkan dengan matang, disiapkan gitu. Yang matang. Ya ada sih satu pesannya, yang saya ingat sampai sekarang nih. Apa tuh? Pernah ada orang tua bilang, kamu boleh setinggi mungkin, tapi jangan menjatuhkan orang. Kamu boleh maju, tapi jangan menyingkirkan orang. Gitu, itu yang masih saya ingat kata-kata orang tua tersebut sampai sekarang. Dan kedua, ada lagi yang saya ingat, kamu harus kerja keras, karena kehidupan kamu ke depannya nanti sulit. Kamu cari uang sebanyak-banyaknya agar kamu bisa membantu orang. Itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya, intinya membantu orang. Ya, itu yang bikin terobsesi di diri saya untuk menjadi pelaut gitu. Di situ. Jadi terobsesi saya bisa bantu orang, bisa ngeringanin orang. Contohnya gini aja. Misalkan ada orang lagi butuh uang kan kita nggak tahu. Tapi hari itu kita kasih walaupun 50.000 seenggaknya kan ngeringanin beban dia hari itu. Benar. Untuk selanjutnya ya kalau dia masih mau usaha ya Allah akan terus ngasih gitu aja. Yang penting pada intinya doa, usaha aja. Luar biasa. Jadi seperti moto hidup saya juga, khairunas anfa'uhum linas, ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, ya kan? Ya, luar biasa. Yang pada intinya kita jangan suka jahat sama orang. Kalau kita jahat sama orang pasti ada balasannya juga. Setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya, nggak mungkin enggak. Dulu saya cerita tentang dulu ya. Dulu suka dikucilin. Dulu sempat gagal masa sekolah STM, ya kan, dikucilin lah pokoknya. Gagal gimana? Ya kita gagalnya dulu kan saya berkecimpung di dunia malam tuh kayak balap liar gitu. Nah sampai saya tuh sekolah tuh males-malesan jadinya, karena udah terlalu asik balap liar gitu, udah bisa ngasilin uang dengan umur saya yang masih masih muda banget gitu kan. Nah di situ saya kayak dikucilin, tapi dalam hati saya nggak marah, saya cuma nanti saya bisa kok, udah itu aja. Saya bisa, bahkan bisa lebih saat ini saya masih bisa usaha. Allah ngasih saya kelebihan kok, saya kasih tulang otot hati yang kuat kok untuk saya usaha. Ya sekarang ya terjawab ini. Jadi cita-cita saya pengen jadi pelaut, alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah kesampaian ya. Kesampaian. Mantap, luar biasa lah ya. Oke lah, untuk sementara kita
cukup sekian saja. Nanti banyak lagi yang harus kita gali tentang mungkin pekerjaannya ya kan, panggil kesehariannya bagaimana ya. Ikuti terus videonya selanjutnya, masih banyak lagi cerita tentang fitter ataupun cerita tentang pelaut. Oke, selamat malam.